anak TK, anak SD itu sangat sulit perilakunya dikontrol, apalagi ketika tidak ada pembiasan menggunakan masker. Tidak dijelaskan juga, tidak diedukasi anak-anaknya bahwa kenapa mereka harus pakai masker, dan kenapa pakai maskernya nggak boleh dicopot beberapa jam gitu. Jadi kalau mereka di rumah nggak pakai masker, lalu tiba-tiba harus sekolah pakai masker, itu sesuatu perilaku yang tidak mungkin. Jadi kalau penyiapan pertama adalah bagi ayah bunda yang anaknya memang mau tatap muka, maka sebaiknya melatih dulu si anak-anaknya menggunakan masker dengan mengedukasi. Jadi kalau kamu mau tatap muka, sekolah tatap muka, maka akan ketemu banyak orang. Nah untuk itu maka kamu wajib pakai masker. Lalu kenapa pakai masker? Jelaskan bahwa ini untuk melindungi kita gitu ya, dengan bahasa yang dipahami oleh anak-anak. Nah ini menjadi sesuatu yang penting dan dilatih. Misalnya hari ini PJJ tapi kamu pakai masker ya nak 15 menit. Papa mama nemenin dan pakai masker juga. Lalu setelah besoknya sekarang kita tambahin ya 5 menit. Jadi kita pakai masker 20 menit. Begitu seterusnya sampai anak-anak sanggup menggunakan masker selama kalau di sekolah itu 2-3 jam. Nah ini menjadi sesuatu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua sebenarnya cuci tangannya. Karena nanti akan ada cuci tangan di sekolahan. Jadi kalau cuci tangan yang benar, jadi bukan sekedar cuci tangan. Nah berarti orang tua juga harus ngelatih sebenarnya, ya ngelatih cuci tangan. Itu untuk semua anak sampai SMA. Jadi termasuk menggunakan masker, nggak mudah, orang dewasa aja banyak yang abai sama maskernya kok. Nah jadi ini penting betul nyiapin anak-anak. Jadi ketika cuci tangan itu kalau bisa dilatih anak-anak itu sesering mungkin cuci tangan. Biasanya sih kalau saya misalnya sejam lah setiap jam. Jadi kita bikin alarm lalu sama-sama cuci tangan dengan cara yang benar 20 detik. Jadi orang tua tuh ngajarin ke anaknya bagaimana cara cuci tangan dan pembiasaan cuci tangan. Nah ini penting. Kenapa? Karena di sekolah kita akan megang benda-benda tertentu dipegang berkali-kali oleh banyak orang. Misalnya handle pintu kelas. Ya, itu paling sering. Kedua, misalnya tangga. Kalau sekolah kita tingkat, kita naik tangga pegangan kan, pegangan di pinggir. Nah, itu pasti dipegang banyak orang. Sementara penularan, itu kan salah satunya berasal dari tangan kan, penularannya itu gitu. Nah, kenapa kemudian harus sering cuci tangan? Karena virus akan mati. Nah, sementara hand sanitizer, orang sering bilang, tapi kami nyediain hand sanitizer gitu. Boleh aja sih pakai hand sanitizer ketika sulit mendapatkan air. Kalau hand sanitizer itu sebaiknya digunakan tidak sesering mungkin karena dia sebenarnya 24 jam hanya bisa dipakai 5 kali. Jadi sesungguhnya kalau sering kita pakai gitu itu akan iritasi. Jadi yang paling tepat sebenarnya sabun dan air. Nah itu sebenarnya hal-hal yang sederhana tapi sulit loh dilaksanakan. Ya satu lagi adalah menjaga jarak tadi ya. Kenapa saya bilang perilaku ini mudah tapi sulit dilakukan? Karena hasil pengawasan KPAI menunjukkan itu. Jadi dulu kami pengawasan pembelajaran tatap muka itu tahun 2020, sekolah yang siap itu sedikit sekali. Hanya sekitar 16,7%. Lalu pada tahun 2021 kami kembali melakukan pengawasan. Kali ini setelah rapat koordinasi nasional dari hasil pengawasan sebelumnya, kami sampaikan kepada para kepala dinas pendidikan dan kantor-kantor wilayah agama, maka pada tahun 2021 terjadi perbaikan. Nah, perbaikannya adalah ini peningkatan dalam penyiapan sarana prasarana demi adaptasi kebiasaan baru saat buka sekolah. Nah, untuk infrastruktur ini ternyata ada kenaikan, yaitu 79,54% pada tahun 2021. Jadi kami mengapresiasi ini. Namun ternyata ini tidak berbanding lurus dengan perubahan perilaku karena tidak disertai orang perubahan perilaku. Jadi contohnya kami datang ke satu sekolah, ini SD ya, itu wastafelnya banyak, di depan-depan pintu kelas ada. Kami juga datang cuci tangan, sabun juga ada, air mengalir dengan deras. Tapi ketika kami 6:30 sampai dan anak-anak itu masuk jam 7, maka 6:30 itu banyak anak baru datang, termasuk guru. Ternyata nggak ada satupun yang cuci tangan termasuk gurunya. Nah ini artinya sarananya ada tapi nggak dimanfaatkan. Yang kedua misalnya masker. Pelanggaran masker ini paling tinggi dalam temuan kami. Ya jadi maskernya di dagu, maskernya di bawah hidung gitu ya, tidak pakai masker gitu, itu banyak sekali.
Bahkan ada masuk ini SD juga, ya guru jadi role model memang. Loh ini kenapa anak semua masker di dagu? Begitu kita nengok ke depan, gurunya lagi nerangin maskernya di dagu. Nah ini ya hal-hal seperti ini. Nah ada juga kami datang ke satu sekolah itu di Kabupaten Bandung. Kita kaget, loh kok itu banyak yang ada yang pakai masker, ada yang enggak, kebanyakan nggak pakai. Kami masuk ke satu kelas yang semuanya nggak pakai masker termasuk gurunya. Ketika kami bertanya kenapa nggak pakai masker Pak Guru, kata gurunya, bawa Bu saya ini, katanya di kantongnya dikeluarkan. Loh Bapak kenapa nggak dipakai? Nanti saya pakai Bu, kalau pulang dan berangkat sekolah itu saya pasti pakai, nanti saya pakai pasti perjalanan. Lalu saya tanya sama anak-anak bagaimana itu Pak? Anak-anak ayo maskernya keluarkan, semua masker ada di tas, dikeluarin. Lalu saya bilang kenapa nggak dipakai Nak? Nanti Bu kami makainya kalau di perjalanan pulang dan pergi sekolah. Lalu masker apa helm gitu ya. Jadi ini ya hal-hal kayak gini tuh terjadi gitu. Itu sih kira-kira ya kalau di catatan KPAI terkait hasil pengawasan pembelajaran tatap muka. Jadi memang lebih ke mestinya pengawasan dari pihak sekolah ya Bu ya, tentang pelaksanaan pemanfaatan protokol kesehatan itu. Cuma kalau pihak sekolahnya juga pelanggar, ya kan nggak mungkin yang ngawasin melanggar. Jadi memang menurut saya nggak bisa sendiri ya. Jadi harus ada pengawasan berlapis, penilai sekolah, pengawas sekolah, atau kemudian dinas pendidikan setempat tuh harusnya melakukan itu atau membuka pengaduan lah, kanal-kanal pengaduan ditemukannya bisa pelanggaran prokes, karena kami ini juga baru nerima ya kira-kira kan waktu itu awal September sekolah mulai dibuka, dalam waktu 2 minggu ya setelah dibuka kami menerima beberapa pengaduan masyarakat itu pakai foto. Nah fotonya itu ya pelanggaran rata-rata, jadi ada guru lagi meriksa suhu anak dengan termogan. Nah, anaknya pakai masker. Gurunya enggak. Gurunya enggak gitu. Terus ada juga TK. Jadi di dalam situ ada TK. Kami tahunya itu TK, memang pengadunya juga menulis nama TK-nya. Jadi itu di Sumedang. TK-nya ini gurunya perempuan nggak pakai masker. Lalu di antara gurunya ada 9 anak. 9 anak itu tampak sedang beraktivitas belajar di kelas dengan mengangkat tangan, membentuk lingkaran di foto itu. Nggak ada satu pun pakai masker tuh, gitu. Jadi memang kami pasti bersurat gitu. Ini TK-nya namanya jelas kok, gitu ya. Kami meminta dinas tempat melakukan kontrol gitu kepada sekolah-sekolah gitu. Itu sih banyak ya yang kayak begitu. Jadi sekolahnya jadi pelanggar ya kan, bisa juga ya. Iya. Seperti itu. Ya, menarik ini Bu ya, tentunya kita berbincang tentang tatap muka ya. Syukur ya karena di Makassar memang kita belum temukan juga nih ada SD yang terbuka gitu ya untuk pendidikan. Tapi kan karena ini juga berjalannya daring Bu ya, daring luring ya Bu ya. Untuk SMP dan SMA. Nah ini juga memang betul seperti Ibu bilang bahwa pengawasan yang penting itu adalah dari sekolah, karena kalau saya ingat hasil peraturan atau kesepakatan SKB 4 Menteri ya, itu kan udah jelas sekali Bu ya bahwa proses memperketat sehingga protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan baik sampai ke sekolah dan bagaimana mereka pulang. Tapi kan memang bisa jadi kita banyak menemukan juga anak-anak sudah pulang sekolah tapi sama sekali tidak menggunakan masker gitu Bu. Nah ini kan menjadi kekhawatiran juga di saat pandemi sudah mulai melandai saat sekarang, jangan sampai muncul lagi yang namanya klaster anak sekolah Bu dengan kondisi yang ada ke depan. Kira-kira bagaimana pembinaan yang bisa dilakukan oleh orang tua, terlepas dari sekolah tentunya, orang tua untuk bisa kembali melakukan pembiasaan ini ke anak-anak gitu Bu? Mungkin sebaiknya sih orang tua dengan sekolah itu memang ada sosialisasi, kemudian menyampaikan peran job desk masing-masing gitu loh. Oh, iya. Jadi katakan aja kalau anaknya melanggar protokol kesehatan, maka ya sanksinya adalah tidak boleh melakukan tatap muka. Jadi itu bisa sebenarnya diberlakukan, karena gini ya, saya tadi anaknya nongkrong pulang sekolah misalnya anak SMA gitu ya, padahal nggak boleh, di sekolah ketat tuh ya, di sekolah prokesnya ketat, lalu di pulang sekolah dia nongkrong gitu, tapi tidak langsung pulang ke rumah, kan ini nggak boleh kan.
Jadi kan nongkrong-nongkrong ini siapa yang kemudian selepas jam belajar? Ya kan orang tuanya. Nah, jadi penting betul. Jadi kalau ketahuan ya bahwa ada anak yang melakukan itu, misalnya disampaikan, kami akan larang yang bersangkutan untuk tatap muka gitu. Nah itu misalnya selama 2 minggu ke depan gitu, itu akan memberikan efek jerak menurut kami. Nah, termasuk guru, kalau guru melakukan hal yang sama juga tidak cuma berlaku untuk muridnya. Nah, itu umpamanya gitu ya, kita bisa memberlakukan hal itu jika ada komitmen bersama antara sekolah dengan orang tua, termasuk antar jemput anak ya. Misalnya anak SMP, saya rasa masih bisa diantar jemput gitu ya. Artinya kenapa? Karena ini ada anak yang kemudian mungkin tidak punya kendaraan pribadi, itu gimana gitu ya, SMA, SMK misalnya maupun SMP disuruh antar jemput, tapi ternyata ada yang nggak punya kendaraan pribadi, kan kasihan juga. Artinya mereka tidak punya kendaraan pribadi, mungkin juga bukan anak dari keluarga mampu, anak dari keluarga tidak mampu, umumnya juga dia mungkin tidak punya fasilitas fasilitas untuk melakukan daring gitu ya. Nah sekarang dia mau PJJ nggak terhambat oleh aturan, yaitu harus diantar jemput. Karena dari hasil pemantauan KPAI banyak sekali sekolah yang menetapkan kewajiban antar jemput. Nah yang ini berarti bagaimana caranya kalau ternyata tidak punya, maka di beberapa daerah pemerintah daerah melakukan pemetaannya, kemudian membantu dengan bis sekolah, jadi antar tidak naik kendaraan umum. Nah tapi untuk anak SMA dan SMK kemungkinan naik kendaraan umum ada, karena sekolah mereka jauh umumnya. Karena udah besar, terus jarak jauh dan nggak punya kendaraan pribadi, berarti mereka harus memilih kendaraan umum. Nah, kalau naik kendaraan umum, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di kendaraan umum. Nah, untuk memitigasi, maka bisa dilakukan. Misalnya, pertama ya, kita akan membuat SOP gitu ya. KPAI sih sudah ngasih masukan juga soal ini. Kami akan membuat SOP misalnya, ketika berangkat, tidak boleh pakai baju seragamnya dimasukin tas dalam kantong plastik. Nah, nyampe di sekolah, maka sepatu maupun tas anak ini disemprot disinfektan dulu. Setelah itu anak ini ganti baju seragam. Nah, baju yang tadi di perjalanan dimasukkan kantong plastik. Lalu mengganti masker. Nah, masker ini juga harus diganti, baru boleh masuk kelas. Ini adalah upaya untuk memitigasi risiko atau meminimalkan penularan. Ya itu sebenarnya bisa juga, misalnya disiapkan, dilakukan. Jadi nggak bisa juga sih sekolah sendirian, sementara orang tua abai misalnya. Itu nggak bisa gitu. Karena bagaimanapun orang tua juga harus mengedukasi anak-anaknya untuk tidak nongkrong-nongkrong atau tetap patuh meskipun di luar sekolah, maskernya jangan dicopot. Nah itu juga tetap sesuatu yang penting disampaikan ke anak-anak. Baik, menarik ini Bu ya, kita berbincang tentang bagaimana kesiapannya. Nah, anak-anak ini juga mungkin juga ya ekspresi yang disampaikan karena lama terkungkung di rumah barangkali Bu, sehingga ketika merasa bahwa ketemu dunia luar antara rumah dan sekolah, kemudian sepertinya bebas gitu loh Bu. Ya. Jadi mungkin bagian kenapa? Halo. Ya, kenapa? Ya. Maksud saya mungkin juga bagian dari ekspresinya gitu loh Bu, sampai akhirnya juga ya tidak terkontrol sampai tidak menggunakan masker dan sebagainya karena sudah merasa mumet gitu Bu ya. Tinggal di rumah begitu lama, terus di sekolah juga dengan protokol kesehatan yang ketat, sampai akhirnya di jeda antara rumah dan sekolah ini sepertinya meluapkan ekspresi begitu Bu. Nah, ini mungkin juga perlu kehati-hatian Bu ya. Ya kalau itu kan tinggal tadi mengedukasi aja. Kenapa kita harus pakai masker gitu? Iya. Kan kita pakai masker bukan karena biar bisa PTM. Tapi kita pakai masker karena melindungi diri. Kalau melindungi diri kan dimanapun kita berada. Saya rasa sih itu soal mengedukasi saja, memberikan penyadaran. Gitu loh. Jadi kalaupun bentuknya ekspresi bukan dengan buka masker gitu.
Ya, ya, ya. Ya, jadi setidaknya memang tadi sudah ada benang merahnya Bu ya. Ini komunikasi aktif antara orang tua dengan guru ya mestinya, sehingga ini agak lebih mudah untuk bisa tetap seperti yang direncanakan awal, bagaimana pulang sekolah dijemput oleh orang tua gitu Bu ya. Dan tidak ada ruang-ruang untuk bisa akhirnya akan lepas dari kontrol untuk upaya-upaya mengedepankan protokol kesehatannya. Tapi memang kembali kepada ala bisa karena biasa Bu ya. Jadi memang kalau dibiasakan ya meski tidak terkontrol, tidak dilihat dan sebagainya, bisa mengontrol diri sendiri tentunya. Iya, itu kan kesadaran gitu bahwa ada perilaku yang berbeda ketika mulai pembelajaran tatap muka gitu. Artinya masa pandemi dengan sebelum pandemi, PTM kita, pembelajaran tatap muka kita itu berbeda. Nah, kenapa berbeda gitu ya? Ini yang butuh dipahamkan dulu gitu. Menurut saya yang perlu dipahamkan di awal adalah orang dewasa di sekitar anak. Kalau orang dewasa di sekitar anak nggak paham, ya anak juga nggak akan paham. Tapi ketika orang dewasa di sekitar anak itu memiliki pemahaman yang sama untuk melindungi diri, maka dia akan mengedukasi dia pasti. Karena dia nggak mau anak-anaknya kena COVID. Jadi dengan demikian maka dia pasti mau tidak mau akan mengedukasi kalau dia memahami gitu. Yeah. Nah ketika sudah diedukasi, dibangun kesadarannya, kesadaran itu kan bukan paksaan ya, tapi berangkat dari pengetahuan, dari sebuah proses ya, bahwa ini untuk apa, mengapa ini harus dilakukan gitu ya. Apa alasannya gitu, apa sih pentingnya untukku. Nah itu kalau sudah ditanamkan sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang menjadi masalah ya orang tuanya abai, orang tuanya juga mungkin bukan pengguna masker yang taat gitu ya, juga bukan pencuci tangan yang taat gitu. Jadi ya kalau kan semua berangkat dari diri sendiri gitu. Kalau kitanya peduli dan punya kesadaran, kita pasti bisa nularin anak-anak kita. Iya, oke. Nah, bagaimana dengan adik-adik kita ini, Bu, yang di TK dan di SD? Bagaimana kira-kira upaya yang bisa dilakukan orang tua? Karena sebenarnya yang stres banyak juga ini orang, khususnya ibu-ibu nih, Bu. Ibu-ibu yang di rumah harus mengerjakan pekerjaan rumah, terus juga ada pekerjaan kantor yang dikerjakan di rumah, terus ditambah lagi pembelajaran sekolah yang ada juga di rumah, begitu. Nah, bagaimana kemudian supaya anak-anak juga tidak mengalami stres dengan pembelajaran daring yang masih terus berlanjut sampai saat ini? Pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah itu sangat bergantung pada peran orang tua. Jadi kalau peran orang tuanya lemah, maka pembelajaran ini akan gagal. Yang kedua adalah tadi ya, orang tua mungkin tidak sabar mengajari anak sehingga memilih untuk mengerjakan. Ya, itu juga sesuatu yang sebenarnya sangat tidak mendidik gitu. Nah, memang di beberapa SD ya yang mulai tatap muka, yang mulai tatap muka itu menunjukkan bahwa anak-anak yang masuk itu anak-anak dengan kemampuan yang di bawah dari kemampuan waktu PJJ. Jadi mereka bilang waktu PJJ nilainya bagus-bagus, ya, tapi ketika mulai pembelajaran tatap muka dan diberi soal-soal yang sebenarnya sama gitu ya, itu anak-anak ini tidak memiliki kemampuan gitu, hanya sedikit sekali yang betul-betul memiliki kemampuan gitu. Nah ternyata yang memiliki kemampuan itu adalah anak dari orang tua yang memang ngajarin bukan bikinin gitu. Jadi memang dibutuhkan tadi peran orang tua gitu ya. Kalau kemudian orang tua mulai bekerja, sebenarnya bisa gantian ya. Kalau saya ternyata di Jakarta kami sih masih ada WFH-nya ya, karena kan ketentuannya masih waktu itu 75%, terus 50% sekarang gitu ya. Jadi kami nggak boleh melampaui 50% dari jumlah pegawai di kantor. Nah sebenarnya kalau di Jakarta gitu ya, belajar dari Jakarta sih sebenarnya kami melihat bahwa yang di Jakarta ini
kantor-kantor itu masih memberlakukan itu, sehingga kalau masih memberlakukan itu juga misalnya di wilayah Makassar, itu bisa gantian sebenarnya ayah dan bundanya yang kerja gitu. Jadi kalau ayahnya kerja, maka ibunya maksudnya ke kantor WFO, maka ibunya WFH. Kalau ibunya yang WFO, maka bapaknya yang WFH gitu. Itu bisa sebenarnya diatur ya seperti itu, karena memang untuk anak-anak yang TK, SD itu butuh sekali pendampingan orang tua. Kecuali orang tua memiliki pengasuh pengganti. Nah, pengasuh pengganti ini ya misalnya orang yang dipercaya yang memang bisa mendampingi anak-anak belajar. Jadi memang seperti itu gitu. Dan memang ini anak-anak SD dan TK memang perlu bimbingan ya. Dan mereka itu wajib diterapkan keteraturan. Jadi kalau bangun misalnya, dulu biasa bangun jam 6 pagi ya, misalnya. Lalu gara-gara PJJ bangunnya jam 7 pagi gitu. Nah, atau bahkan setengah 8. Nah, sekarang mau PTM, bingung mengembalikan lagi. Iya, jadi harus kembali belajar bagaimana bangun lebih pagi. Jadi anak-anak itu butuh keteraturan. Kalau udah biasa begini akan begitu terus. Nah, kayak kebiasaan mandi aja, bangun tidur aja itu bisa berubah kan selama pandemi. Nah, itu bagaimana kemudian ini disiapkan juga gitu, diubah oleh ayah atau bundanya gitu ya. Jadi memang anak-anak itu harus diajarkan tadi keteraturan. Sampai anak yang besar juga, misalnya SMP, SMA itu pun wajib sebenarnya atas keteraturan, dan itu sebenarnya kita melonggarkan banyak hal, tapi dengan konsekuensi anaknya diajak ngomong gitu. Iya, baik. Jika begini akan begini gitu. Jika kamu mama tolerir yang ini, tapi dengan catatan apa gitu. Itu ada kesepakatan dibangun bersama anak. Baik. Aduh, seru nih pembicaraan kita, Bu ya. Banyak sekali tentunya yang ingin kita ketahui lebih jauh supaya juga orang tua tidak pada stres, Bu. Namun kondisi yang ada juga. Baik, di penghujung pembicaraan kita mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, Bu, untuk masyarakat kita, khususnya juga orang tua dan guru sehubungan dengan proses tatap muka yang sudah dilakukan di Makassar misalnya. Silakan, Bu. Ya, yang pertama sih sebenarnya para orang tua ya wajib ya memberikan kesadaran kepada anak-anaknya, mengedukasi tentang pentingnya 3M aja. Itu penting ya. Jadi kamu nanti di sekolah usahakan jaga jarak ya, jangan kumpul terlalu dekat ngobrolnya gitu, itu penting. Jangan lepas masker ya. Kemudian kenapa nggak bisa lepas masker? Sering-sering cuci tangan ya. Nah, itu misalnya pesan-pesan yang betul-betul dilaksanakan dan sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua adalah, menurut saya tidak perlu khawatir ya ketika misalnya, nanti kalau anak saya PJJ terus, anak saya akan ketinggalan. Ya, memang banyak gitu ya data membuktikan itu. Namun Bapak Ibu, bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ya, pandemi lah ya, wabah seperti sekarang ini, maka sebenarnya kalau dalam Konvensi Hak Anak yang perlu dikedepankan itu adalah hak hidup. Jadi kalau pakai urutan hak dalam Konvensi Hak Anak, maka hak hidup anak nomor 1, hak sehat nomor 2, hak pendidikan baru nomor 3. Kalau anak ini tetap sehat dan tetap hidup, maka sebenarnya semua ketinggalan pelajaran masih bisa dikejar. Tapi kalau anaknya udah masuk sekolah, istilahnya dipintarkan, habis itu ketularan, lalu kemudian sakit, lalu meninggal, maka semua pembelajaran tadi kan nggak ada gunanya gitu. Jadi tetap ya, yang utama adalah hak hidup. Seperti itu, Mbak. Ya, makasih banyak Bu Retno tentunya atas masukannya, dan mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa mengganggu lagi, Bu. Nggak apa-apa ya? Benar. Baik, terima kasih Bu Retno Lestiarti, tentunya Komisioner KPAI, sudah banyak sekali memberikan kita gambaran, setidaknya masyarakat kita khususnya orang tua lebih siap tentu, dan juga guru untuk bisa memasuki proses pendidikan tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Terima kasih Bu, Assalamualaikum.
Salam. Ya, senang sekali tentunya pendengar kita bersama dengan salah seorang komisioner KPAI dan banyak sekali masukan yang sudah diberikan kepada kita dan ini sangat penting untuk dijadikan masukan ya dan ada titik yang paling penting adalah teladan itu datang dari guru dan juga orang tua. Jadi kalau orang tua dan guru kemudian tidak memberikan contoh yang baik, tentunya wajar kemudian kalau orang-orang atau anak-anak peserta didik dan juga anak kita itu tidak mengikuti. Nah, untuk bisa mengedepankan protokol kesehatan yang ketat tentunya juga harus dimulai dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di Pengaruh Utamaan Gender. Tepat pukul 12 kami akan bergabung dengan RRI Jakarta, tentunya di program A3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau menjadi milikku, aku tak mau